Baik, sahabat-sahabat, kita kembali lagi bersama saya di podcast Anak Medan. Kali ini, sahabat-sahabatku di mana saja berada, jangan di-scroll dulu ya, karena semakin lama semakin asik, dan semakin lama semakin terbuka kotak Pandora kebohongan-kebohongan apa yang dilakukan oleh mantan presiden. Dan ini A1 punya loh. Gak percaya? Ayo, tunggu dan lihat. Iriana ini kan berambisi untuk menaikkan anaknya, apakah keluarga yang lain juga mendukung rencana ini? Kita juga ketemu ya, gue juga ketemu sama beberapa keluarganya Jokowi dan Iriana begitu kan. Nah, jadi seperti ada dua faksi lah di keluarganya ini. Ada yang setuju maupun ada yang tidak setuju. Nah, kita berbicara dulu yang setuju. Tadi kan Cica sudah membedah betul kan, Iriana yang mengomandoi lah, istilah mengomandoi agar Gibran ini bisa mendapatkan langkah atau jalan menjadi cawapres. Iriana ini turunlah ke bawah, keluarga Iriana pun setuju. Tapi di satu sisi keluarganya Jokowi itu tidak setuju dengan langkah Gibran untuk menjadi cawapres. Kenapa hitung-hitungannya? Alangkah lebih elok, lebih bagus kalau Gibran itu menata karir politiknya. Gimana maksudnya? Dari wali kota naik dulu satu langkah menjadi gubernur. Dari gubernur nanti bisa entah itu menteri ataupun langsung ke calon wakil presiden atau calon presiden. Kenapa? Pertimbangannya adalah kalau misalkan langkah memaksakan seperti itu, langkah kuda atau langkah yang tadi gue nginjek dulu itu, Bro. Itu akan menghancurkan atau menjelekkan apa saja yang sudah dibangun oleh Jokowi. Lebih ke kepantasan politik begitulah ya. Politik seperti itu. Jadi ibaratnya lu udah baik dari awal sampai katakanlah sebelum putusan MK. Lo yang bilang baik ya? Enggak, bukan gua, keluarganya. Keluarganya. Nah, di situ dapat nilai lah karena kasus MK dan Gibran. Dan apakah sudah ada yang berbicara langsung kepada Jokowi untuk mengingatkan soal bahayanya atau betapa tidak pantasnya jika Gibran langsung melesat menjadi cawapres? Sudah ada yang mengingatkan ya, yang di omnya Jokowi yang berada di Yogyakarta. Omnya ini adalah adiknya dari ayah Jokowi kan. Mengingatkan kepada Jokowi, bahkan katanya ketemu di Istana Bogor kalau kami dapat info seperti itu. Ya mengingatkan seperti itu, tapi Jokowi lagi-lagi tetap pada stand-nya kan, supaya mendukung anaknya menjadi calon wakil presiden. Keluarga dan ring dekat ya, bahwa Bu Iriana ini juga menemui senior pengusaha yang kita sebut saja ya, organisasinya HIPMI, untuk meminta dukungan terhadap majunya Gibran sebagai cawapres. Dan itu terjadi beberapa kali. Dan senior HIPMI itu juga teman dekatnya Bu Iriana ya, waktu di Solo. Dan keluarga ini juga dekat dengan si senior HIPMI ini tadi gitu. Dan sekarang terbukti bahwa HIPMI secara organisasi ya, ketua HIPMI masuk di tim pemenangan Prabowo Gibran. Makin paham kan? Jadi kotak Pandora sudah mulai terbuka. Oh ya teman-teman, baru-baru ini saya juga mendapat kabar bahwasanya ada beberapa para pemikir maupun para pakar-pakar kita maupun pemerhati hukum serta pemerhati keadilan serta untuk memberantas korupsi, koruptor dan sebagainya. Ini mungkin teman-teman pasti sudah dengar dan sudah tahu Ray Rangkuti mendatangi KPK beserta teman-temannya untuk menyatakan kenapa KPK belum juga melakukan tindakan sesuai dengan apa yang sudah dirilis oleh OCCRP. Kita dengar rangkaiannya. Bahwa berkilas sangat prosedural, nggak ada laporan. Nah ini tidak pidana umum. Bagaimana kok harus dilapor-laporkan? KPK itu dibiayai oleh negara supaya asal ngendus saja dia cari tahu tuh. Jadi nggak perlu harus nunggu-nunggu laporan. Kalau terkait dengan kasus seperti ini dia nunggu laporan. Kalau kasus lawan politik 5 tahun yang lalu pun dia ubek-ubek kok. Gitu loh kira-kira kan? Benar Bang. Iya. Itu kira-kira. Nah, yang paling penting juga diketahui bahwa pemilihan OCCRP itu nggak hanya terkait dengan korupsi. Istilah mereka itu kan pemerintahan yang korup. Korup itu salah satunya korupsi. Tapi di luar korupsi itu ada soal hak asasi manusia, ada pengerukan sumber daya alam, ada pemilu yang dianggap manipulatif gitu ya, ada konflik sosial yang berkepanjangan. Empat inilah salah satunya yang dianggap dasar penilaian bukan penilaian, apa yang disebut sebagai pemerintahan korup ya dalam penilaian OCCRP. Apakah empat-empatnya mengenai pemerintahan Pak Jokowi? Saya kira iya.
ya kan? Tren penghormatan hak asasi manusia kita turun, ya kan? Pemilu yang Anda tahu sendiri, Pilpres yang kemarin gitu ya. Lalu soal sumber daya alam, waduh, jangan tanya lagi luar biasanya. Konflik sosial di antara kita juga mulai terjadi, khususnya di eranya Pak Jokowi. Jadi dari 4 aspek ini sebetulnya masuk di dalam penilaian posisi ARPI, tinggal pidananya sekarang, apakah terjadi korupsi atau tidak. Jadi pemerintahan korup ala posisi ARPI itu jauh lebih luas dari sekedar tindak pidana korupsi gitu. Tindak pidana korupsi satu hal, tapi bagian dari korup itu, tapi kebijakan pemerintahannya sendiri dapat dinilai dalam pengertian posisi ARPI itu apakah pemerintahan yang korup atau tidak. Bang Rey, ini Di dalam posisi ARPI itu setiap tahun hanya mereka milih satu. Ada 5 nominator, mereka pilih salah satu di antara 5 nominator itu. Apa di dalamnya adalah Bashar al-Assad. Sehingga dengan begitu Pak Jokowi dan 4 nama yang lain tidak unggul dalam konteks yang seperti itu karena mereka merasa yang 4 yang disebutkan itu tadi lebih tepat digaungkan kepada Bashar al-Assad. Tapi yang saya mau katakan, indikator yang disebut dengan korup seperti disebutkan oleh posisi ARPI sebagai prasyarat mereka menyebut pemerintahan korup itu, Anda rasa ada nggak di Indonesia? Kenyataannya indeks pemberantasan korupsi kita turun, indeks perlindungan hak asasi manusia turun, indeks kebebasan berpendapat kita turun, sumber daya alam kita makin banyak yang habis. Pemilu dan kita yang kemarin Anda tahu sendiri seperti apa. Jadi sebetulnya tanpa dinilai oleh OCC ARPI pun kita udah bisa menilai pemerintahan korup itu ya mungkin masuk di dalam kategori yang disebutkan oleh OCC ARPI. Tinggal satu lagi adalah soal apakah terjadi praktek korupsi dalam pengertian itu tadi atau tidak. Bang Rey terakhir ini. Nah, makin paham lagi kan? Ini Bung Ray Rangkuti dong yang ngomong beserta teman-temannya mendatangi KPK. Oke, sampai di sini sahabat-sahabatku. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Thank you. Merdeka, Satyam Eva Jayatem. Merdeka, merdeka, merdeka.